Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara dan kesehatan kamu dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Bacaan ini juga bisa vice versa, pesan atau energinya bisa kebalik ya. Dan sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan video ini dibandingkan dengan video-video yang lain ya. Saya harus kejar-kejar waktu nih karena ada aktivitas lain, pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Dan di minggu lalu juga saya tidak ada upload video untuk ramalan asmara dan karir ya. Mohon maaf atas kendala ini, kendala pekerjaan dan juga masalah kesehatan. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang masih kembali lagi ke channel Lexi menonton video-video ramalan Lexi. Semoga ini cocok untuk teman-teman sekalian dan bermanfaat ya. Oke, saya mulai dengan nama-nama kartunya. Ada The Chariot, Page of Cups, Queen of Cups, Eight of Swords, Judgment, Knight of Cups, Six of Cups, dan the bottom of the deck kamu ada Ten of Pentacles, Queen of Swords ya. Oke, ada beberapa di antara kamu bisa jadi ini adalah single parent ya, atau kamu dealing dengan seseorang yang cukup dewasa, mature, sudah banyak umur dan banyak pengalaman. Bisa jadi ini adalah kamu sendiri. Dan sepertinya di sini kamu butuh pencerahan ya. Di minggu ini saya ngelihat ada Eight of Swords ya, ada semacam masalah atau mental block, trauma, atau bisa jadi karena kamu terlalu khawatir nih dengan hubungan kamu dengan seseorang ya, atau kamu terlalu khawatir dengan kondisi kamu di mana kamu masih single hingga sekarang belum menemukan jodoh ya. Ada The Chariot ya, dan saya ngelihat The Chariot di sini seperti dorongan dari dalam diri kamu untuk segera bertemu, segera bersama dengan seseorang. Bisa jadi ini dengan seseorang yang baru ataupun dengan pasangan kamu. Saya ngerasa di sini ada yang LDR-an ya, ada yang belum jelas ya hubungan ini bakalan berakhir ke pelaminan atau enggak, atau hubungan ini benar-benar dijalin atas dasar cinta, atas dasar komitmen atau enggak sih gitu ya. Jadi status di sini belum jelas ya. Ada Queen of Cups nih. Saya ngerasa seseorang yang dealing sama kamu di sini berharap hubungan kamu dengan dia pada akhirnya akan memiliki kepastian. Bisa jadi kamu yang menginginkan kepastian ini dari seseorang ya. Ya, ada suasana hati yang menyenangkan, ada perasaan-perasaan jatuh cinta nih. Ya, untuk Page of Cups ini ada perasaan excited, enlightenment. Ya, tapi di satu sisi ada juga khawatir, takut, ya, bingung, ngerasa dikelilingi dengan pikiran-pikiran negatif, kritikan dari sekitar juga ada ya. Ada beberapa di antara kamu kemungkinan nih dealing dengan Queen of Swords di sini. Bisa jadi ini orang tua kamu atau saudara kamu ya. Jadi memberikan pendapat-pendapat mengenai seseorang yang dealing sama kamu di sini. Ada Judgment. Ya, kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu. Kamu pengen sekali membawa suasana yang baru di dalam kehidupan asmara kamu. Yang single udah pengen punya pasangan yang pasti, pengen menikah. Yang sudah berpasangan pengen menjadi lebih baik lagi. Atau kamu yang pengen pasangan kamu menjadi sosok yang lebih baik lagi di sini ya. Ada Knight of Cups. Ya,
Ini semacam kunjungan, proposal, atau pernyataan cinta. Bisa jadi kamu yang menyatakan cinta di sini, atau bisa jadi seseorang yang menyatakan cinta terhadap kamu ya. Kalau saya ngelihat sepertinya kamu lah di sini yang menyatakan cinta. Ya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces juga. Ya, energi Scorpio, Cancer, Pisces bisa jadi adalah sosok yang dealing dengan kamu. Bukan berarti zodiaknya harus Scorpio, Cancer, Pisces ya, tetapi energinya di sini. Six of Cups. Ya, ada nih beberapa di antara kamu yang balikan. Wow. Bertemu gitu ya. Ketemu, balikan. Ada semacam kesempatan kedua kembali dengan seseorang yang tadinya hubungan kamu dengan dia itu nggak pasti, nggak jelas gitu ya. Tadinya udah sama tuh gitu, tapi karena ada hal-hal tertentu, ini lost contact atau nggak ada kabar atau nggak ada kejelasan ya, kurang jelas ini hubungan ini masih menggantung sebelumnya. Tetapi di kemudian hari ya, saya lihat di minggu ini ya muncul lagi sosok dia ini nih gitu. Seperti memberikan kepastian. Ya, dia ini memberikan kepastian. Oh, kita lah yang jadi ya, gitu. Ya. Sepertinya aku lebih memilih kamu deh, Aries, gitu. Ya. Oke, ada Seven of Swords, the Death, the Lovers, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, the Magician, dan juga Nine of Wands. Ya. Untuk debat mau dedek kamu ada King of Cups dan juga Six of Cups. Wow, Six of Cups juga di sini ya. Ada perasaan bahagia, tapi ada juga semacam khawatir ya, ngerasa terbebani, bimbang, bingung. Ini kartunya sepertinya lebih pas bagi kamu-kamu yang menjalin hubungan dengan seseorang yang tadinya belum jelas gitu ya, dan kamu berharap bisa kembali lagi. Ada juga beberapa di antara kamu, saya ngeliat di sini nothing tulus gitu. Kamu nggak terlalu berharap ya, mau misalnya dia balik ya wes gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Nah, ketika kamu sudah move on, sudah merelakannya, justru ya di sini dia datang gitu. Ya, di sini dia sepertinya pengen memulai kehidupan yang baru, suasana yang baru, lembaran baru dengan kamu. Ya, dia menawarkan cinta, dia sepertinya membuka hati sama kamu. Ya, dia mungkin di sini sudah melihat kenyataan bahwa wah, Aries itu lebih baik nih daripada yang sana, yang ini gitu ya. Ya, dia menyadari bahwa kamu adalah soulmate-nya, the lovers. Ada muncul the lovers di sini nih. Ya, bahkan ketika suasana hatiku kacau, atau ketika aku ngerasa hidupku nggak tahu jalan harus kemana, Aries selalu ada tuh di sana. Ya, itu yang membuat dia tuh menyadarinya, dan pada akhirnya dia sepertinya di sini akan memulai ya lembaran baru bersama dengan kamu. Jadi ini enggak hanya dealing bagi kamu yang statusnya belum jelas sebelumnya ya. Ya, ini juga bisa dealing terhadap kamu yang udah berpasangan. Kalau saya ngelihat di sini lebih awalnya ada semacam beban yang kamu dan pasangan kamu pikul. Ya, ada kekhawatiran di sana. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu gak bisa berpikir jernih, tetapi ada berkat pertolongan nih gitu ya. Ada semacam energi yang memberikan pertolongan ke kamu, kalaupun ini bukan bentuk manusia ya, tapi bisa jadi itulah cara kerja alam ya. Nah, ini yang menjadi titik
awal atau jadi akses pertobatan atau kesadaran yang dialaminya ini ya muncul seketika ya. Oh, ternyata Aries adalah sosok yang care sama aku, dia selalu memperhatikan aku ya, dia adalah sosok yang klop sama aku, dia yang ada ketika aku ngerasa buntu, ngerasa stagnan, ngerasa frustasi, ketika aku ngerasa khawatir dengan kehidupanku, dengan masalah-masalahku, dia ada di sana. Itu tuh yang dirasakan dia di sini ya. Saya ngelihat bahwa sepertinya Nine of Wands ini adalah kebimbangan atau kebingungan di dalam hubungan ini, walaupun ada ibarat perasaan-perasaan yang menyenangkan ya, karena bisa baikan lagi gitu ya, ada suasana harmonis terjadi di sini ya. Tapi di satu sisi juga sepertinya kamu banyak nih memikirkan tanggung jawab, beban, atau ini semacam nggak hanya memikirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kebaikan-kebaikan di sini, kamu juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk bisa terjadi di hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Oke, saya akan membuka spiritual guidance untuk Aries ya. Untuk spiritual guidance Aries, saya melihat juga di sini sepertinya kamu sangat berhati-hati sekali ya di dalam menjaga sikap. Sebenarnya menggebu-gebu di sini nih gitu. Kamu pengen mengekspresikan kebahagiaan kamu yang sebenar-benarnya gitu teh. Tapi kamu di sini seperti berusaha menahan diri. Aku nggak mau deh terlalu menunjukkan diriku, atau aku nggak mau terlalu berharap, aku nggak mau langsung menunjukkan niatku sama dia, atau ibarat ini gimana ya, kalau aku pengen sekali kamu sepertinya mengunjungi dia gitu ya, tapi kamu mikirin gini nih, kalau misalnya aku mengunjungi dia langsung, nanti dia mikirin dia pikir aku apa gitu ya, terlalu berhasrat. Jadi aku harus stay calm, aku harus hati-hati di dalam bertindak atau bertutur kata semacam gitu. Aku harus bisa menahan ambisiku nih, keinginanku gitu ya. Sebenarnya udah nggak sabaran di sini. Untuk kamu yang LDR-an pengen ketemu ya, untuk yang pacaran gitu ya kan, kadang-kadang cemburu, kadang-kadang pengen ngebatasin si dia, tapi kamu khawatir nanti kalau misalnya aku ngebatasin dia merasa terkekang. Jadi lebih berusaha mengontrol diri di sini sepertinya ya, kamunya ya. Oke. Untuk spiritual guidance-nya ada, the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. Ya, yang lalu biarlah berlalu kan gitu ya. Kalaupun misalnya ada pernah pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, baik itu yang pernah dialami oleh kamu dan dia, ya dilupakanlah gitu ya. Ada di sini jalan panjang nih yang akan ditempuh bersama dengan pasangan kamu ya. Yang kedua, look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Coba kamu berdiam diri sejenak, tenangkan hati dan pikiran ya. Bagaimana perasaanmu? Apakah senang? Apakah sedih? Nah, ketika kamu senang, telusuri apa yang membuat kamu senang.
Ya, harus jujur terhadap diri sendiri gitu ya, supaya dapat poin-poinnya. Terus yang kedua, kalau ada hal-hal yang membuat kamu khawatir, bimbang, bingung, ya, nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Aku nunggu SMS dia nih, tapi nggak di ini nggak datang-datang juga. Nanti kalau misalnya aku terlalu terusan nanyain dia, nanti dia ngerasa terganggu. Ya, jadi ini kekhawatiran ini muncul sewaktu-waktu, bisa meledak dan bisa merusak hubungan ya kan. Jadi coba dulu telusuri lagi ke dalam, apa hal-hal yang membuat kamu khawatir. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There's no point trying to change that which is beyond our control. Mungkin ada beberapa di antara kamu ya, udah baikan nih sama pasangan kembali gitu ya. Tapi ada hal-hal yang belum bisa kamu lupakan. Ya, terimalah kan gitu ya. Ada keberterimaan. Kalau tidak ada keberterimaan dijalani, itu nggak enak kan. Nah, kalau nggak ikhlas gitu yang ngejalaninya gitu ya kan, ya yang ada nanti berantem mulu ya. Kalau misalnya udah balikan lagi, harus bisa melupakan kesalahan-kesalahan, baik yang kamu lakukan ataupun yang dilakukan oleh pasangan kamu. Intinya di minggu ini saya melihat bahwa akan ini perasaan-perasaan yang menyenangkan ya, ada kabar baik ya, ada pesan, ada kunjungan, ada yang Knight of Cups di sini juga menyatakan cinta bisa juga, dan semacam ada yang bertunangan ini, ada yang memberikan kepastian terhadap kamu ya. Ini kepastian hubungan. Wow, ini bagus banget ya. Sudah pasti, tapi di tengah-tengah pasti ini kamu masih bingung gitu, masih khawatir ya. Ini betul apa enggak ya? Semacam gitu ya. Oke, demikian untuk Arya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.